Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para pemirsa Al-Imarah TV dimanapun para pemirsa berada, yang pada saat ini mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang adab safar di bulan Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan nikmat terbesar dalam kehidupan kita, ataupun nikmat sehat walafiat yang kadang sering banyak dilupakan oleh orang, ya. Dan yang kedua, sholawat dan salam marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena jasanya alhamdulillah pada saat ini kita masih mendapatkan hidayah iman dan hidayah Islam yang sangat berharga dalam kehidupan kita ini. Para pemirsa Al-Imarah TV yang dimuliakan dan diridhoi Allah, safar, ya, dalam Islam ada istilah safar dan ada istilah rihlah, ya. Keduanya ini adalah merupakan sebutan bagi seseorang yang ingin bepergian, ya. Safar dalam bahasa Arab tadi adalah rihlah, ya. Menurut arti secara umum bahwa safar ini adalah saat keluarnya seseorang untuk meninggalkan rumah dalam rangka menuju perjalanan yang sangat jauh, yang sangat panjang. Ya, sebetulnya, ya, dalam kehidupan kita ini, ya, ada yang namanya perjalanan kehidupan, ya, perjalanan kehidupan dari dunia sampai akhirat tentunya, ya. Nah, safar, ya, yang dilakukan oleh kebanyakan orang, ya, apalagi di bulan Ramadan, ya, tanggalnya sudah mulai tanggal 20-an, ya. Ini banyak para saudara-saudara kita yang ingin melepas rindu untuk bersilaturahim ke sanak saudaranya yang ada di tempat yang jauh, ya. Ya, dalam hal ini, ya, tentunya kita harus ingat bahwa yang namanya safar, ya, perjalanan menuju tempat yang jauh itu sebetulnya bukan cuma, ya, kita lakukan dari satu tempat ke tempat lain, tapi, ya, itu adalah perjalanan, ya, yang menunjukkan bahwa di akhir kehidupan kita ini ada perjalanan yang lebih abadi, yaitu perjalanan akhirat, ya. Di mana perjalanan akhirat ini adalah merupakan perjalanan yang sangat panjang, yang sangat jauh, yang sangat terjal, ya, yang memerlukan bekal, ya, bekal yang banyak. Kenapa memerlukan bekal yang banyak?
Karena dalam perjalanan menuju alam akhirat, kalau kita ya tidak membekali diri kita dengan ya bekal yang banyak, dengan amal soleh, dengan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan baik mahdoh ataupun ghairah mahdoh ya secara maksimal, tentunya perjalanan kita menuju alam akhirat itu akan mendapatkan kesulitan. Sebagaimana kita mau bepergian misalnya ke satu tempat ya, di dalam perjalanan itu tentunya kita membawa bekal ya, baik itu bekal uang misalnya ya, kemudian bekal makanan gitu ya, dan bekal ya misalnya pakaian ya, nanti di sana kita harus makan apa ya, kemudian kita harus ganti pakaian ya, dan kita harus beli apa ya, itu adalah merupakan bekal perjalanan di dunia ini ya. Namun perjalanan yang sangat jauh ya, yang akan kita tempuh nanti adalah perjalanan menuju akhirat ya, menuju alam kubur ya, dimana perjalanan itu juga harus kita ya sempurnakan dengan bekal-bekal yang baik ya. Karena dalam Al-Quran dikatakan watazawwadu ya, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, jadi jangan sampai misalnya kita hanya ingat bahwa yang namanya safar itu hanya di dunia ini saja. Tapi safar yang lebih penting yang harus kita ingat, safar yang lebih panjang yang akan kita hadapi di sana, tidak sembarang orang, tidak bertemu dengan yang lainnya, kecuali kita akan mempertanggungjawabkan semua amal yang kita lakukan di dunia ini. Baik para pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati Allah, ada adab safar ya di bulan Ramadan ya. Ya, sebelum saya menjelaskan adab safar di bulan Ramadan, ada yang namanya beberapa safar dalam Islam ya. Yang pertama ada safar yang haram ya, yaitu safar untuk melakukan dosa atau maksiat ya, pergi untuk misalnya melakukan perbuatan syirik kepada Allah, untuk memuja setan, untuk minta kekayaan ya ke sebuah tempat. Nah, ini safar di sini merupakan safar yang berbentuk haram ya. Yang kedua adalah safar wajib, yaitu safar yang memang dianjurkan dan sangat diwajibkan ya, diantaranya melaksanakan ibadah haji ya, atau jihad di jalan Allah ya. Nah, ini adalah merupakan safar yang wajib. Yang ketiga ada safar sunnah ya, yaitu safar yang dianjurkan, yang pelakunya mendapatkan pahala. Contohnya untuk melaksanakan umroh ya, yang biasanya umroh itu dilakukan ya setiap tahun, ada beberapa kali gitu ya. Kemudian yang keempat safar mubah, yaitu safar yang diperbolehkan namun cenderung dianjurkan dan tidak dijanjikan pahala atau dosa ya. Safar ini contohnya adalah untuk berdagang atau untuk berjualan misalnya ke suatu tempat ya yang jauh ya. Kemudian yang kelima safar makruh ya, safar yang tidak dianjurkan dan tidak dilakukan dan tidak dilakukan pun tidak berdosa. Contohnya misalnya pergi sendirian di malam hari. Nah, ini makruh hukumnya ya. Kenapa? Karena ya bepergian sendirian di malam hari itu sangat banyak menghadapi kesulitan nanti. Apakah kendalanya di perjalanan ataukah berhadapan dengan orang-orang yang jahat atau jolim. Yang kedua ya adab safar ya. Adab safar ya. Yang pertama adalah harus ada persiapan untuk safar itu sendiri ya. Persiapannya apa? Tadi ya, kalau kita mau melakukan safar yang jauh ya, yang ukurannya umumnya adalah 85 kilo ke atas ya, itu yang pertama mantapkan niat ya, bahwa dalam safar itu ya
ada niat yang harus kita lakukan, yang harus kita niatkan itu dengan niat yang baik ya dalam safar itu ya. Misalnya niatnya hanya karena Allah gitu ya dalam melaksanakan perjalanan safar itu. Yang kedua ya, setelah niat ada sholat istikharah terlebih dahulu ya. Istikharah minta petunjuk kepada Allah apakah dalam perjalanan safar ini kita mendapatkan kebaikan atau keburukan, sehingga petunjuk dari Allah itulah yang lebih penting ya. Kenapa? Kita tidak mengikuti kemauan kita sendiri, tidak mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Dalam safar itu kita minta petunjuk pada Allah apakah safar bepergian yang kita lakukan itu mendapatkan kebaikan atau keburukan. Kemudian yang ketiga, sholat 2 rakaat ya, yaitu sholat sunnah safar sebelum kita bepergian jauh ya. Kenapa? Karena minta kita keselamatan dari Allah dalam melaksanakan safar tersebut ya, sehingga dari mulai berangkat sampai kembalinya dalam keadaan sehat dan selamat ya. Kemudian yang selanjutnya menuliskan wasiat. Jadi sebelum kita berangkat safar, sebelum kita berangkat melakukan perjalanan jauh, hendaknya kita menuliskan wasiat untuk keluarga kita, terutama adalah wasiat dalam hal kebaikan dan takwa ya. Kenapa? Karena wasiat itu penting, baik itu yang berkaitan dengan ibadah ataupun dengan yang berkaitan dengan muamalah ya. Kemudian yang selanjutnya ya, tidak melakukan safar sendirian ya. Jadi adab safar itu tidak melakukan safar sendirian, hendaknya safar itu didampingi oleh yang namanya mahramnya ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau safar sendirian menghadapi rintangan di jalan ya, sebelum dia sampai ke tempat tujuan ya. Kemudian ya, memiliki teman safar yang baik ya. Kenapa? Karena ya teman itu adalah pendamping kita ya, baik teman dari mahram kita sendiri ataupun dari yang lain gitu ya. Jadi kita harus memilih teman yang baik dalam perjalanan kita ke tempat tujuan, karena teman yang baik itulah akan menunjukkan kita kepada kebaikan dan takwa. Misalnya di perjalanan kita sudah masuk waktu sholat ya, jika kita bersama dengan teman yang baik, mereka akan mengingatkan ya, setiap kali waktu-waktu sholat itu, misalnya ya sudah masuk waktu-waktu ibadah. Kemudian yang selanjutnya, pamit kepada tetangga ya, pamit ya, minta doanya. Kemudian juga selain minta doanya, minta maaf kepada tetangga. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa safar yang kita lakukan ini apakah safar yang kita bisa kembali lagi ke rumah ataukah safar yang memang terakhir ya kita bertemu dengan tetangga. Dan yang selain itu juga, jika ada tamu ya dari ya keluarga atau orang lain ya, kalau tetangga kita tahu bahwa kita dalam keadaan melaksanakan perjalanan jauh atau safar, maka mereka akan memberitahukan keberadaan kita. Kemudian ya, berdoa ya ketika akan keluar rumah untuk melakukan safar ataupun keluar rumah ya, safar yang perjalanan jauh atau memang mau pergi kerja dan lain sebagainya, maka dianjurkan ya oleh Nabi kita untuk membaca doa keluar rumah. Misalnya doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa kita dianjurkan untuk membaca doa tersebut? Karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa doa tersebut ya itu akan menjaga kita ya, melindungi kita dan keluarga kita dari segala
mara bahaya dan bencana, ya. Karena kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi ya setelah kita berangkat ya untuk melakukan safar yang jauh ya. Ya, kita berharap bahwa dengan membaca doa tersebut, maka kata Nabi, insya Allah akan dijaga dan dilindungi hartanya, dilindungi dirinya, jiwanya, dan keluarganya dari segala hal-hal yang membahayakan. Kemudian ya, berdoa ketika naik kendaraan ya. Nah, baik itu kendaraan udara, kendaraan darat ataupun kendaraan laut ya. Nah, di sini ada doa yang memang harus dipanjatkan pada saat kita berkendaraan dengan mengendarai kendaraan darat atau udara. Yaitu doanya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, kemudian kalau untuk doa naik kendaraan laut ya, diantaranya adalah Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu diantaranya mengenai doa yang harus kita panjatkan pada saat kita sudah ada di kendaraan. Yang selanjutnya boleh menjamak sholat ya dan mengqashar sholat. Kenapa? Kalau perjalanan itu, perjalanan sudah di atas 85 kilo ya, dan perjalanannya ya melelahkan, maka boleh ya kita untuk menjamak sholat, mengqashar sholat, bahkan boleh berbuka puasa jika perjalanannya tadi ya sangat melelahkan ya. Kalau misalnya perjalanannya tidak melelahkan, maka sebaiknya tidak berbuka ya. Kenapa? Karena pada saat ini bulan Ramadan ya, banyak orang yang melakukan safar di bulan ini ya. Baik misalnya untuk pulang kampung ya, sebetulnya ya tahun ini ya diinformasikan tidak untuk pulang kampung ya. Namun ya barangkali ada ya yang bepergian ya di saat bulan Ramadan, baik itu perjalanan ya yang tadi yang bisa ditempuh di atas 85 kilo, maka boleh kalau misalnya perjalanan itu melelahkan, boleh untuk berbuka puasa dan mengganti puasanya di hari lain. Misalnya ya berkendaraan dengan kendaraan mobil ya, yang memang kemudian jarak tempuhnya itu di atas 100 kilo ya, maka dan itu melelahkan gitu ya, apalagi misalnya ke daerah-daerah yang sangat jauh gitu ya. Nah, itu boleh ya kita untuk berbuka puasa pada saat kita safar tersebut ya. Apakah ini dicontohkan oleh Nabi? Ya, karena pada saat Fathu Makkah dulu ya, Nabi dan juga para sahabat ya berjalan dari kota Madinah ke Mekah itu ya sangat-sangat luar biasa. Pada saat itu adalah ditempuh di bulan Ramadan ya, dimana di bulan Ramadan itu ya kita tahu sendiri bahwa Jazirah Arab itu ya mataharinya luar biasa, sangat panas, sangat terik ya. Ya, jika seorang menempuh perjalanan ya dengan apalagi dengan jalan kaki, dengan naik unta ya. Nah, perjalanannya sangat melelahkan sehingga sahabat ada yang tanya, "Ya Rasul, itu teman kita tuh udah ada yang sangat lelah gitu ya." Akhirnya Rasul itu setelah dia sholat asar, dia bawa air langsung dia meneguknya, meminumnya. Untuk apa? Untuk memberikan contoh kepada sahabat bahwa boleh ya untuk berbuka puasa pada saat dia melaksanakan safar ya yang sangat melelahkan ya. Nah, ini adalah merupakan sebuah rukhsah ya, keringanan dari Allah bagi kita umat Islam
Karena Islam itu ya, Islam itu memudahkan, tidak menyulitkan. Ya. Allahu yuridu bikumul yusra ya. Ya, Allah itu menghendaki yang namanya kemudahan, tidak menghendaki kesulitan ya. Jadi bagi kita umat Islam ya, jangan sampai mengeluh ya pada saat kita melaksanakan ibadah. Ya, baik ibadah puasa ataupun sholat. Gimana saya nanti kalau perjalanannya jauh, sholat saya, ya puasa saya. Maka Allah memberikan rukhsah kepada umat Islam yang ingin melaksanakan safar yang jauh. Ada yang namanya untuk sholat itu tidak boleh ditinggalkan, tapi ada yang namanya jama dan qashar ya. Dan untuk puasa itu sendiri, maka boleh berbuka puasa pada saat dia melaksanakan safar yang sangat melelahkan. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam memaparkan adab-adab safar di bulan Ramadan. Dan jika memang ada kekurangan, maka kekurangan itu tentunya ada dari diri saya sendiri, dan kelebihannya tentunya datang dari Allah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.